Abang bilang bahwa Iya, kami tahu bahwa dia ada gitu ya kan. iya. Tapi dia ada tuh di mana? Apakah pernah manusia melihat dan eh, ini selain makhluk lainnya, eh, apakah manusia pernah melihat atau bermimpi atau di mana gitu bahwa pengakuan dia itu Allah? La haula wala quwata illa billah. Alam semesta ini, alam semesta kita ini, jangankan memuat, ya, melihat Tuhan memperlihatkan zatnya, hakikat dirinya, esensi dirinya, wujud dirinya aja, alam semesta ini nggak sanggup. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sama di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa minta dalam surah Al-A'raf, ya Rab, aku tahu engkau itu ada, aku paham dirimu itu ada, aku ngerti engkau itu ada, tapi ya Rab, izinkan aku pingin melihatmu. Tapi aku tahu kamu ada, aku yakin kamu ada, pasti kamu ada, karena kalau kamu nggak ada, nggak mungkin alam semesta ini ada. Aku tahu, tapi aku pingin tahu, aku penasaran, pingin kali melihatmu. Kan otomatis kan Belanda kan nggak memperbedakan agama dong. Oh, nggak bisa. Belanda masuk membawa misionaris untuk mengajarkan Kristen, gitu loh, Saya tanya, Mbak. Indonesia, Hmm, Indonesia saya tanya, kalau hmm. agama Muslim sama agama Kristen siapa duluan lahir? Kristen itu duluan di sana di Eropa sana, dibawa Indonesia? dibawa Masa nggak Belanda. mungkin dong di Tapi Indonesia nggak ada ketika orang dong Belanda gitu? datang ke Nusantara ini, kami sudah Islam. Nusantara sudah Islam, Salah, kerajaan-kerajaan abang Islam sudah berdiri salah, dengan kokoh. Oke? abang salah. Kerajaan Goa dan kerajaan Emang kakek susah saya ya, di Luwu sana itu sudah Islam. susah Paham? kalau orang yang nggak ngerti sama orang nggak Dia ngerti mau gimana pun dia akan tetap merasa menang. Udah lebih baik diam aja. Iya, buta daripada kalian sejarah. malu. Juma ini buta sejarah. Kamu kenapa kamu malu? Oke, Sedangkan Anda baik yang kita malu uji. pengen menang Saya buta sendiri loh. sejarah. Saya tanya dulu, penjajah Belanda Gak usah Portugis itu nangis ya, agamanya nggak usah, apa? abang saya tahu. Sekarang sejarahnya saya tanya di mana tertulis. Saya tanya dulu, kita uji sejarah. Tanya dulu dong. Saya tanya Saya tanya di dulu, mana penjajah tertulis. yang datang Belanda Portugis ketika datang ke Indonesia, rumah ibadahnya apa namanya? Masjid. Masjid. Gak mungkin masjid dong. Pasti gereja dong. Gereja. Kakek Anda ketika gereja dibangun, penjajah ibadahnya di mana pada saat itu? Aduh. Di masjid. Saya mana tahu. Di masjid kakekmu ibadah. Enggak ini Bukanlah. Bukan. Lalu di mana? Juma ini Di mana kakekmu ibadah pada saat itu? Emang abang udah lahir di situ? Ya, saya tanya samamu. Kau kan yang punya kakek, pasti tahu. Agama kakekku dulu ini pasti tahu. Masa kan nggak tahu kakek agamanya apa? Emang kamu lahir sudah berjenggot? Juma. Hmm. Ah, Udah ya? Orang Belanda, Oke, orang kita tutup Belanda, kasus ya. Anda harus mulai hari ini berpikir ya, bahwa Dengar agama dulu. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Berkat Islam, menurut Bapak ya. sisa-sisa Itu menurut penjajah, baik itu agamanya, pengikut agamanya, rumah ibadahnya, itu menurut tidak Bapak dihancurkan ya. Bapak oleh tidak umat menurut Islam saya, sebagai ya. penopang bersama dengan TNI mengusir penjajah dan seterusnya. Oke ya? Bapak kan- Dah selesai kasus Nih, kita ya. Bapak kan- Jadi saudara Wandes, buang jauh-jauh dalam pemikiran Anda bahwa Islam itu adalah agama yang rasis seperti yang Anda tuduhkan barusan. Oke, Dengar dulu. Islam Saya itu dengar dulu. adalah agama rahmatan lil alamin. Di Kristen nggak tidak seperti ada itu. dalilnya agama Kristen itu rahmatan lil alamin. Tidak ada. Yang ada dalilnya di Kristen yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Itu yang ada di agama Anda. Kalau di kami indah. Ya, Islam mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Selesai.
Pindah ke kasus lain. Jangan sampai kalian malu. Pindah kasus lain. Malu. Aduh Nanti kalian bang, tandai siapa yang malu ya? Saya atau Iya, Anda memang ya? kalau orang sudah tidak punya malu, ndak ada kepala begitu, nggak mungkin malu lah. Maksud saya Kristen-Kristen Saya yang tuh masih Anda. bisa disadarkan malu kalau dilanjutkan tema ini. Oke, ya, kita iya. masuk ke tema yang lain. Udah kamu pelihara gereja-gereja peninggalan Belanda itu, Oke, pelihara. saya ingin bertanya ya. Silakan. Ya. Saya ingin bertanya, Ya. kan Muslim kan dibolehkan tuh nikah berapa kali tuh kan? Yesus juga membolehkan. Aku tanya agama abang loh. Iya, bukan saya agama katakan Yesus juga membolehkan pengikutnya, bukan penyembahnya. Kalian kan bukan pengikut. Saya tanya, Kalian tulis jangan di mana sensi Yesus lah. membolehkan? Tulis di mana Yesus membolehkan? Kalau ada gimana? Tuh tulis di mana? Tapi bukan untuk Kristen ya, untuk Yahudi ya. Ya Ya, udah saya tanya tuh. iya, Saya tulis di tapi bukan untuk kalian. Kalian kan bukan pengikutnya, kalian penyembahnya, oke? Saya tanya tertulis di mana? Oke. Markus, Lukas 18, 29, 30. Jadi di situ jelas di kitab Lukas nomor 18 pukul 29 lewat 30. Silakan. Gini, oke, itu memang tertulis di situ. Saya tanya terus? sama orang abang. Nah, Terus kalau apa masalahnya? dengar Apa dulu, masalahnya makanya kalau dengar. gitu? Abang jangan- Tunggu abang dulu, jangan saudara bimbing, akui dulu bahwasanya betul Yesus membolehkan poligami. Bilang dulu iya. Enggak. Saya bilang enggak. Ini dalilnya Lukas 18, mau dikemanakan ini? Loh, itu kan bukan Kristen. Itu kan orang Yahudi. Ah, berarti pengikutnya kan? Kan? Aduh, orang abang nggak ngerti. Udahlah, Emang lebih baik kata orang abang itu kita langsung ngerti orang ke abang. Saya tanya aja, saya tanya Anda sama itu orang pengikut agama atau orang- Tuhan? agama- Anda sudah mengakui Yesus memberikan ruang untuk poligami bagi Saya pengikutnya. tidak mengakui. Saya Lukas tidak mau. 18 nomor 29 sampai 30. Abang Yesus baca dulu membolehkan sampai apa, poligami sampai kepada apa, pengikutnya. Kalau saudara merasa pengikut, Anda boleh poligami. Tapi karena kalian bukan pengikut tapi pentuhan, Anda mengutuk poligami. Tepuk tangan untuk Bang Zuma. Kamu kan nggak paham ayatnya itu. Saya lagi yang nggak paham. Saya tanya samamu. Yesus mengajarkan poligami kepada pengikutnya tertulis di mana? Tidak ada. Apa? Ya, Di mana dikatakan? berarti Di mana kamu yang dikatakan? tidak paham, Bang. Kau Di nuduh mana Bang Suma dikatakan? nggak paham. Kau katakan tidak ada. Kutanya di mana tertulis. Kau bilang tidak ada yang begitu. Berarti kaulah yang tidak paham. Bambang. Sembarang menafsir orang ayatnya. Ini bukan tafsir, Bambang. Ini bunyinya seperti itu. Makanya abang baca dulu ayat dari 1 sampai seterusnya baru abang mengerti. Giliran kayak memangnya kalau dibaca satu kitab dari Kejadian sampai Wahyu berubah bunyinya ini, berubah bunyinya. Memang Enggak berubah. enggak. Saya tanya supaya abang mengerti. Oke, Saya baik. tanya, nih, saya Baik. tanya, saya tanya. Baik. Oke. Anggaplah Agama Lukas abang kan 8 nomor 2930 ini tidak mengajarkan poligami. Oke. Sekarang tunjukkan satu data di dalam kitab saudara, cukup satu istri. Tertulis di mana? Kalau ada tertulis cukup satu istri untuk Kristen, saya tutup komal dan saya tidak mau lagi menjadi apologet, tetapi saya terima tawaran di Dubai menjadi artis. Silakan. Aduh. Kita ngomong sama orang. Saya tanya orang abang. Ayo, tunjukkan kalian Iya, berapa orang Kristen di sini? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 472 orang Kristen. Tolong kasih saya satu ayat di Bible, cukup satu istri. Silakan. Saya kasih kalian hadiah. Pajero saya kasih. Silakan. Silakan. Mobil Pajero yang ada di rumah ini saya kasih. Saya tahu orang Kristen Makassar juga nonton saya. Kau datang ke rumah saya, ambil itu Pajero. Kalau ada di dalam kitab kalian cukup satu istri. Silakan. Berapa tahun saya harus menunggu? 2 hari sampai 2 hari sebelum kiamat, gitu. Ya udahlah kalau gitu. Ganti tema lain. 2 kali tengkurap kalian. Oke, yang berat-berat temanya, silakan.
Nanti kalau kalian sudah punya air mata sudah habis, WA saya ya. Bang, air mata saya udah habis. Aku nyerah. Syahadatin dong. Sok tahu. Kalau kawanku bilang sok tahu lu katanya. Udah Indah, nggak usah dilawan itu. Yang nggak adanya ditanya orang itu. Oh, berarti nggak ada. Wih, saudaraku. Mantap sekali. Yang nggak tanya, yang nggak Ini- adanya kau tanya, nggak sok-sok pintar kau. Aduh, yang nggak Saudaraku tanya, Wahyu. nggak ada Wahyu, berpoligami, saudaraku, ya. Nggak usah kau tanya astagfirullahaladzim. ayatnya. Ya Aduh. Allah. Kau putar-putar, Wahyu. kau putar-putar Saudaraku Wahyu omonganmu. datang Aduh, mengatakan malu kau, malu. data yang tidak ada yang ditanya. Artinya di dalam kitabmu tidak ada perintah cukup satu istri. Tepuk tangan ya, untuk Wahyu. Yang penting ayatnya sudah ada. Tidak Mana? boleh 2 kali menikah. Nggak Mana usah mana kau- mana yang nggak dalilnya? ada Cukup yang satu kau istri inginkan. mana? Mana cukup satu istri mana? Malulah itu Mana aja kau cukup putar. satu istri mana? Kau Mana itu aja tunjukkan. kau putar, itu aja kau putar. Nggak Wahyu. usah dilayani. Wahyu. Nggak bisa terkalahkan itu. Nggak Bambang bisa. dan Yang nggak ada Bimbing ditanya. berharap Bentar lagi kamu naik tanyanya, bisa bantu. Kenapa hari Minggu gereja? Wahyu Bentar lagi. naik kesurupan. Yuk, Wahyu. Orang minta satu ayat saja. Oh, kok satu ayat? Satu dalih di dalam Bible cukup satu istri itu Udah Bang mana? Manis diam aja lah. Dia mau cuma Diam cari karena konflik nggak ada aja kok. dalilnya. Halo Bang Juma, ketemu lagi kita. Ketemu lagi Cuma Brother. panggil saja. Bang Juma, ketemu Marah, lagi marah, kita. marah. Jangan kabur ya, jangan turunin aku. Markus, ya ada apa udah, Markus? jangan takut lah. Jangan banyak bacot. Kamu sama aku, Mbak kamu diam aja. Iya, Dia siapapun ini sama naik ke saya. sini pasti untuk saya. Iya, karena kamu sama guru-guru saya. saya. lagi capek, jadi Pembahasan kita dikasih belum saya selesai, brother. untuk kemudian Pembahasan menghadapi kita belum kalian. selesai. Nah. Janganlah kamu suruh hostnya turunin saya. Kita belum selesai. Sekarang bantu saudara-saudara kamu Iya, di aku sini, mau bantu Markus. sekarang. Aku mau bantu Kamu sekarang tunjukkan kamu nih. dalil di kitabmu Kita cukup akan satu selesaikan masalah istri. kita yang dulu kamu takut turunin saya. Cukup satu Kita istri, lanjut dengan dalilnya Allahmu, ya. mana, Markus? Kita lanjut dengan Allahmu. Markus, Oke? Kita mana lanjut masalah dalilnya kita dengan satu Allahmu. Ayo kita istri? bahas lanjut Allahmu, brother. Jangan turunin saya, Bos. Biar Kenapa aku ini? semangat. Kenapa Aduh. ini? Kenapa ini? Aku saking bahagianya nih. Saking bahagianya aku nih. Kenapa? Kamu kenapa? Saking bahagianya. Markus, kamu Saking kenapa? bahagianya aku dinaikin ketemu sama Juma. Markus, Saking kamu bahagianya. kenapa? Jangan turunin aku sampai kelar, oke? Sekarang kita lanjut pembicaraan Ustadz Juma dengan Allahnya. Ayo Ustadz Juma. Ini teman-temanmu. Silakan jelaskan apa bentuk Allahmu. Ayo kita lanjutkan. Ini teman-temanmu di sini. Udah bodoh amat sama teman-temanku. Kamu sama aku aja. Ngapain saya layani Ayo, kamu kita kalau berdua sifatmu lanjutkan. begitu? Ye. Kita lanjutkan dengan Sama Allahmu. teman-temanmu aja kau gitu. Ayo kita Ngapain saya lanjutkan layani kamu? Kita lanjutkan masa lalu kita sedangkan kamu dulu. Ngapain masa Turunin. lalu? Allah kita Masa punya lalu. akal turunin. Sekarang Masa kita lalu, lanjut. Masa Kamu lalu. sama saya aja. Bila perlu semua temanmu diturunin. Semua teman-temanmu diturunin. Tapi kita dua Kita arah. berdua aja. Kita Kamu dua arah. Jangan sosok. Sedikit. Kita- Ayo turunin. Kita dua arah. Iya, turunin Oke, pakai teman-temanmu timer, semua. Kita satu-satu berdua menit. aja. Ayo Satu-satu kita bahas menit. tentang Allahmu. Oke, 1 menit. Silakan. Iya. Ayo, Dua arah ya. Jelaskan. Dua arah Jelaskan ya. Apa bentuk Allahmu? Iya, saya juga tanya nanti bentuk Tuhanmu ya. Iya, apa bentuk Allahmu? Oke. Udah jelasin. Baik. Al-Quran mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai', tidak serupa, tidak segambar dengan apapun. Ya, Jadi apa tidak bentuknya? bisa kan tidak segambar dengan apapun. Tidak Bagaimana bisa? serupa, tidak segambar dengan apapun berarti tidak ada. Oke. Sesuatu yang tidak serupa dan Oke. tidak segambar apapun itu tidak ada. Oke, nggak Jadi apa-apa. kalian menghayal. Oke, berarti Tuhan saya nggak ada. Oke, Iya, nah emang sekarang nggak ada. giliran. Buktinya Oke, nggak ada. sekarang giliran saya bertanya Tidak samamu. ada apa tidak? Kalau tuh jangan bertanya. Mau lanjut aku dia kamu bertanya ini. Wah, Kamu kan kesurupan. katanya sangat pintar nih, pintar banget.
Aku menanya lagi. Terus kalau Allah mau tidak ada, kenapa kau Bang menyembah sudah, siapa? kan udah bertanya. Bang Juma nanya balik dulu, baru nanti nanya lagi belum ya. habis. Maka, kalau Udah gitu dijawab. Allah tidak Ya ada, Tuhan tidak kami ada. gak ada Allah ya. tidak ada. Ya, Terus mau kalian diskusi menyembah gak? siapa? Siapa Mau yang diskusi menyembah gak? kalian sembah? Mau Apakah- diskusi gak? apakah Mau hantu? diskusi gak? Oh nggak nurut sama Apakah hostnya kalian ya menyembah- udahlah. Nggak nurut sama hostnya udah. Ternyata coba cerminan penyembah manusia itu gitu, coba lihat. Kesurupan udah kujelaskan siapa Allah, seperti apa bentuknya. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang bisa menggambarkan wujud Tuhan itu kayak mana. Coba tanya Yesus, Yesus yang kau panggil Bapa itu wujud bentuknya kayak apa? Apa jawab Yesus? Tidak ada yang bisa melihat Bapa. Gitu aja kok repot. 1 Timotius 6 nomor 16, tidak ada yang pernah melihat Tuhan dan Tuhan itu tidak terhampiri, dia tak terlihat. Al-Quran mengatakan innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Allah itu tak nampak, Tuhan itu tak nampak. Bahkan Musa mengatakan di dalam Keluaran 33, tidak ada manusia yang bisa hidup melihat Tuhan. Kalau tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, lalu bagi tidak ada yang bisa menggambarkan Tuhan itu wujudnya kayak mana. Cuman di ajaran paganisme yang Tuhannya bisa mereka bentuk seperti patung, pohon, kuda, sapi, manusia, burung. Itu ajaran pagan itu yang bisa membentuk Tuhannya. Kalau ajaran para nabi tidak ada Tuhan itu bisa dilihat. Tuhan itu nggak bisa kita jangkau. Dan kalau Anda tidak bisa menggunakan Al-Quran, gunakanlah kitab saudara. Di Timotius 6 dikatakan begini. Dan ini pencerminan daripada Allah. Lihat, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya atanasia dalam bahasa Yunani, artinya dialah satu-satunya yang tidak dapat disentuh oleh maut, tidak dapat disentuh oleh kematian. Yesus disentuh kematian. Tuhannya Bani Israel tidak disentuh kematian. Itulah yang kami sembah. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah, ini artinya dia bertahta di atas arsy yang tidak terhampiri oleh makhluk. Dan itu juga diimani oleh Yesus, Tuhannya itu tak terhampiri. Lalu kemudian seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Inilah yang disebut pencipta langit dan bumi. Tidak bisa digapai oleh penglihatan manusia, sebab tidak ada manusia yang dapat melihatnya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini Tuhan yang maha benar ini, subhanahu wa ta'ala. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang diterangkan oleh 1 Timotius ya. Dan ini Tuhan Anda Yesus tidak bisa duduk di sini. Begitu. Oke, ini ada orang sakit lagi yang kedua. Orang sakit yang keberapa ini, host? Israel itu adalah Yang ketiga, Bang. Israel itu yang domba ketiga. namanya. Maupun dari dunia manapun juga dia dari mana dia satu kandang dengan Israel. Baik. Kalau yang kandang lain itu adalah Kristen, itu yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 ayat 16 itu. Baik, Bang. Kamu Baik. kandang mana coba? Baik, Kamu baik. tidak termasuk dari manapun. Kamu langsung ngomong lah. Oke, Kamu baik. nggak termasuk di dalamnya. Siap. Kamu termasuk Baik. pencuri itu Iya, yang Paman. dapat Baik. datang untuk Ya mau dijawab Siap. gak? Mau dijawab gak? Iya. Oi, Siap, Paman. Udah. Iya. Nah, terus coba kamu narasikan ke saya dalilnya di dalam kitabnya kamu Yahudi. tidak termasuk di situ. Tidak Iya, masuk dalam memang betul. penggembalaan Tuhan Yesus. Betul. Saya Ya, bukan tidak domba, masuk. betul. Kamu tidak berhak. Iya, Karena itu kamu betul. termasuk pencuri Iya, itu. iya betul. Iya. Kamu Sekarang sadarlah, coba dosamu, kalau kamu dendam sama penjajah, dosamu bawa mati di alam kubur sampai ini mau diskusi atau mau curhat loh. ini? Iya. Tadi juga kamu Udahlah, tentang ganti aja lah, Bang. Iya. penjajah. Udahlah, ganti aja. Kamu ke gereja, Bang. Kalau mau kayak gitu di gereja. Di gereja itu begitu itu. Orang semua manggut-manggut. Iya pendeta. Iya Romo. Kayak gitu. Di sini enggak. Ini kau berhadapan dengan Bang Suma ini. La haula wala quwata illa. Kau cari di YouTube itu siapa tuh yang namanya Bang Suma. Cari, tonton semua, sudah berapa banyak orang terkapar dibuat. Kau datang cuma curhat, jangan di sini. Jangan di sini. Ya.
Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai domba, domba itu Bani Israel. Yang disebut Bani Israel itu Bani Yakub. Yang disebut Bani Yakub itu 12 suku. Domba itu hanya ditujukan kepada Bani Israel atau Bani Yakub. Dalilnya di mana? Terang tertulis di dalam Yeremia 23. Baca satu perikop, Anda tamat di situ. Oh, ternyata yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Kemudian di dalam Yeremia 50 nomor 17, Bani Israel itu sama dengan domba. Kalian Bani Israel enggak? Kalian Bani Israel tidak? Paling nanti judulnya kami Israel rohani. Yeay, gak lucu. Yang saya tanya, kalian Bani Israel bukan? Karena kalau yang disebut Bani Israel itu wajib hukumnya keturunan manusia yang ada titisan darah dari Yakub. 12 suku dari keempat istri hasil poligaminya Yakub yang disebut domba. Di luar domba yang mengelilingi Yerusalem saat itu disebut serigala. Pertanyaannya, apakah patikan Romawi yang mengelilingi orang Israel pada saat itu atau Arab? Itu pertanyaannya. Apakah orang Arab yang menguasai, yang mengelilingi, hidup berdampingan dengan Yahudi pada saat itu atau kekaisaran Romawi? Kalau dia orang Arab, berarti Arab lah yang disebut serigala. Tapi kalau yang mengelilingi Yerusalem pada saat penjajahan kekaisaran Romawi, berarti yang dimaksud serigala itu adalah Romawi. Nah, dari mana Katolik ini? Itu baru ketahuan siapa serigalanya. Jadi Anda harus belajar memahami domba itu apa. Jangan Anda sapu rata. Oh, domba adalah pengikut Yesus, biar Romawi, biar Hindu, biar Batak, biar apapun. Nggak bisa gaya begitu, Bambang. Harus masuk ke dalam ranah teologis. Apa yang tertulis di dalam Bibelnya orangnya itu yang harus Anda pegang. Bibelnya Yahudi menerangkan yang dimaksud domba itu Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub, berarti kita bukan domba. Kalau kita memaksakan diri kita tampil seperti domba, berarti kita serigala yang nyamar domba. Kami nggak mau disebut serigala, nggak mau. Karena tidak mungkin Yahudi nyamar Yahudi, nggak mungkin. Sudah pasti non Yahudi yang nyamar Yahudi. Nah, siapa sekarang yang agamanya nyamar Yahudi? Islam atau Kristen? Jawab sendiri dalam hati. Yeremia 50 nomor 70, dengarkan. Israel adalah domba. Oke, saya ulang. Terjemahan barunya dengarkan. Israel adalah seumpama domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan mereka, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel, bla 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 dan seterusnya. Jadi domba yang dimaksud ini adalah Bani Israel yang berserakan ke seluruh penjuru bumi, termasuk orang-orang Yahudi kayak saudara saya More Billy yang ada di Jakarta itu. Itulah domba yang berserak meninggalkan Yerusalem. Bukan kalian, kalian bukan domba. Aduh, parah ini. Jadi yang berserak dari tanah Israel, dari keturunan Yakub, itulah yang disebut domba. Yesus dalam Yohanes 10 mengatakan, masih ada juga dombaku di luar kandang ini. Bukan Kristen yang dimaksud. Domba di luar kandang ini maksudnya domba di luar Yerusalem yang sudah berserak kemana-mana, sebab Tuhan membuat mereka berserak. Tertulis di Yehezkiel nomor 12, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan sepertiga dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi ku hamburkan ke seluruh mata angin. Artinya Bani Israel, domba itu dihambur oleh Tuhan keluar dari Bani Israel, dari Yerusalem, bahkan sampai ke Indonesia. Nah, domba-domba yang dimaksud Yesus itulah mereka, bukan kalian yang dari Belanda.
Kalian bukan domba. Aduh, saudara-saudara Kristen, saya kasihan sama kalian. Ya, tapi mau kayak mana lagi ya? Al-Quran juga menerasikan bahwa orang-orang ini adalah sahabat daripada setan di dalam menyesatkan manusia. In yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan marida. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian Al-Quran juga menarasikan di ayat lain bahwa orang-orang yang kemudian menjadi penopang daripada ajaran yang diajarkan oleh orang yang mengaku sebagai pengikut para nabi itu tidak lepas dari ajaran yang Tuhan sampaikan. Mereka ini adalah penolong-penolong setan dalam durhaka kepada Tuhan. Innaka latahdi ila siratim mustaqim, itu adalah bagaimana kebenaran Allah menjelaskan bahwa penggambaran dari mereka itu dijauhkan dari jalan yang lurus. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira, dan adalah orang-orang kafir ini adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, saudara-saudara. Dari saudara Kristen, kalau masih ada yang mau diskusi silakan, waktu saya masih ada 10 menit. Itu Bang, bentar dulu, kayu lapuk. Itu Nagawong sama Sinda itu Kristen tapi jadi berhala. Enggak, semoga mereka bisa memahami penjelasan saya. Amin. Oke, kayu lapuk, selamat sore, agama apa? Selamat sore. Agama apa? Oke, silakan. Ini Bang, kalau misal Abang bisa menjawab ya Bang ya. Ini bukan untuk perdebatan ya Bang, ini untuk tanya jawab saudara aja Bang ya. Siap. Kalau emang bisa Bang menjawab dengan segalanya Bang, dengan dalilnya dan ayat-ayatnya Bang bisa membuktikan sama saya Bang. Saya siap berikhlas, Bang. Iya. Abang bilang tadi kan apa, saya udah lama nonton nih. Iya. Apa Bang? Bentar, Bang ya. Siap. Ini tantangan berat bagi saya nih Bang. Iya. Bang, di mana letaknya Tuhan Allah tuh Bang? Tuhan Islam. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa beliau bertakhta di atas arasy. Atas arasy itu apa? Itu singgasana. Terus? Ya itu. Bisa Bang buktikan pengakuan dia bahwa dia tuh Tuhan segalanya Bang? Iya. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala itu diterangkan di dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tiada mengantuk dan tiada tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat berapa Bang? Surah Al-Baqarah ayat 255. Iya, 255. Kami iya, silakan. Siap. Ada lagi? Coba bunyinya tadi gimana Bang? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak mengantuk dan tidak tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di dunia, di langit, dan apa yang ada di bumi. Itu. Oke Bang. Siap. Pas Bang ya. Siap. Saya mau melogikakan Abang nih Bang ya. Ini logika tuh Bang ya.
Silakan, silakan. Kan Allah itu kan maha apa? Iya. Maha segalanya. Siap. Tuhan Allah itu kan maha segalanya. Dia maha Iya. kuasa, ya kan Bang ya? Siap. Iya. Jadi dia bisa nggak jadi manusia, Bang? Logika aja lah, Bang. Oke, baik. Jadi kita harus memahami dulu itu apa yang saya bacakan barusan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Yang disebut maha hidup itu tidak akan mungkin mati. Karena Dia maha hidup, maka Dia tidak mungkin mati. Karena Dia tidak mungkin mati, oleh itu Dia tidak bisa menjadi makhluk. Karena makhluk itu adalah level di mana bisa tersentuh kematian. Sedangkan yang maha hidup tidak bisa tersentuh oleh kematian. Oleh karena itulah kemudian beliau Tuhan Allah diselimuti oleh esensi yang maha hidup. Maka tidak ada sedikit pun celah untuk mati. Makanya dia tidak menjadi manusia. Karena manusia itu mati. Oke, baik, Bang. Oke, ada lagi? Itu dalilnya di mana coba, Bang? Bang bukakan, Bang, dalilnya, Bang. Biar saya tahu Dalil yang mana? dalil yang Abang bacakan tadi itu. Surah Al-Baqarah ayat 255. 255. Ya. Huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Dia maha hidup. Terus, Bang? Ya. Dan terus menerus mengurus makhluknya. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia lalai dari ketuhanannya, sedangkan Tuhan itu maha hidup, maha mengurus segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Dia tidak mungkin lalai. Kalau dia menjadi manusia, dia akan lalai nanti. Dia tidur, dia mengantuk, dia lapar, dia nggak tahu apa yang terjadi di belahan bumi lain. Karena dia telah menjadi makhluk. Makanya Allah yang kami sembah, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Sama iramanya dengan 2 Samuel 7:22, Yeremia 10:6. Tuhan maha besar, Allahu Akbar, tidak serupa dengan apapun. Sama di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini tidak serupa dengan makhluk. Kalau dia serupa dengan makhluk, maka tentu dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya kelemahan. Sedangkan yang disebut Tuhan itu maha kuasa. Tidak bisa dia memiliki titik kelemahan. Oleh karena itu dia tidak bisa menjadi turun level. Oke, Bang. Silakan. Kalau emang dia itu Tuhan ya, Bang. Pernah nggak dia menampakkan wujud atau berbentukkan apa, ataupun dia tuh tinggal di mana dan sekarang di mana itu? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, keberadaan kami, kenyataan dan bukti adanya kami dari segenap penjuru. Contoh yang membuat siang dan malam ini bagi orang yang berpikir pasti tahu ini tidak mungkin negara yang bikin. Ini nggak mungkin malaikat yang buat. Ini nggak mungkin orang tua kita yang bikin. Ini nggak mungkin presiden yang bikin. Atau apa yang paling kuat di dunia ini. Tidak mungkin dia yang membuat terjadinya siang dan malam. Pasti ada. Ada yang membuatnya. Itulah yang kami sebut huwal hayyul qayyum, yang terus mengurus makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ini saudara-saudara muslim udah hafal kali ini. Dan kami memberikan tanda-tanda keberadaan kami pada diri mereka, pada tubuh mereka. Seperti Anda sekarang bisa mendengarkan Bang Suma bicara. Anda beli alat di mana itu? Yang ada di atas kepala Anda sebelah kiri dan kanan. Atau itu dibuat oleh orang tua Anda, kakek atau bapak mungkin yang mewariskan. Atau ada tetangga yang murah hati memberikan alat di kuping Anda.
atau itu terjadi dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjadi dengan sendirinya. Aku yang mau agar makhlukku memiliki alat bernama kuping untuk mendengarkan. Langsung dikatakan sip, jadi kun fayakun. Di dalam Mazmur 33 nomor 9, aku Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Kira-kira alat pendengaran yang Anda gunakan sekarang ini itu buatan siapa? Bagi orang yang berfikir, kata Allah, sanurihim ayatina fi ampusihim. Aku memberikan tanda keberadaanku pada tubuh mereka apabila mereka berfikir. Makanya Al-Quran itu dikhususkan hanya bagi mereka yang berfikir. Itu yang kedua. Ketiga, kemudian Allah mengatakan hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah bukti yang benar. Al-Quran yang menarasikan, bukan kitab lain. Al-Quran yang menarasikan. Sekarang ketika Anda tertidur, siapa rupanya yang membuat dan menjaga jantung Anda berdetak? Anda sendiri megang alat di tangan, begitu Anda tidur Anda goyangkan, tek 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 tek, atau ada tombol di dinding yang Anda pegang, tek tek sambil tertidur, tek tek, atau ada orang tua di kiri kanan Anda yang menjaga, memompa terus jantung Anda, tek tek tek, tek. Lalu siapa itu? Itulah yang kami sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan aku lebih dekat daripada urat leher mereka. Oke, saya akan bertanya lagi ya. Oke, silakan. Adakah pengakuan Allah itu siapa, Bang? Ya, ada. Di mana ada. adanya, Bang? Allah mengatakan bahwa aku lebih dekat dari urat leher mereka, itu ada. Pengakuan yang mana yang Anda maksud? Surat Qaf ayat 16. Gimana? Allah, dan Allah itu siapa, dan pengakuan dia itu bahwa dia itu Allah yang maha kuasa, yang maha menguasai segalanya, bahwa dia itu Allah. Oke, baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Taha, ketika beliau kemudian bercerita kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budani. Ya, dikatakan gini di Taha ayat 16, ayat 14, ayat 14 dikatakan bahwasanya sesungguhnya aku ini Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku. Fa'budani, maka sembahlah aku. Wa aqimi, dan dirikanlah li zikri, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat li zikri, untuk mengingat aku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhanan atau sembahan-sembahan di luar daripada Allah itu tidak Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi hanya dituhan-tuhankan. Karena Tuhan sendiri mengatakan innani, sesungguhnya aku ini, ana Allah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budani, maka sembahlah cukup kepadaku. Makanya umat Islam itu ketika tadi yang saya gambarkan, kami tidak melihat Allah, tetapi kami menyadari keberadaannya. Dia ada, pasti ada. Kemudian bagaimana cara kami berhubungan dengan beliau yang ada itu? Dengan cara ibadah. Itulah yang kami lakukan 5 kali sehari untuk beribadah, menyembah, berhubungan langsung kepada beliau. Tadi kan abang bilang bahwa iya, kami tahu bahwa dia ada, gitu ya kan? Iya. Tapi dia ada tuh di mana? Apakah pernah manusia melihat, dan ini selain makhluk lainnya, apakah manusia pernah melihat atau bermimpi atau di mana gitu bahwa pengakuan dia itu Allah? La haula wala quwata illa billah. Alam semesta ini, alam semesta kita ini, jangankan memuat, ya, melihat Tuhan memperlihatkan zatnya, hakikat dirinya, esensi dirinya, wujud dirinya aja, alam semesta ini nggak sanggup.
Di dalam kitabnya orang Yahudi, sama di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa minta dalam surah Al-A'raf, ya Rab, aku tahu engkau itu ada, aku paham dirimu itu ada, aku ngerti engkau itu ada, tapi ya Rab, izinkan aku pingin melihatmu. Tapi aku tahu kamu ada, aku yakin kamu ada, pasti kamu ada, karena kalau kamu nggak ada, nggak mungkin alam semesta ini ada. Aku tahu, tapi aku pingin tahu, aku penasaran, pingin kali melihatmu. Apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan pernah sanggup melihatku. Halo saudaraku. Kamu tidak akan pernah sanggup melihatku, kata Tuhan. Akan pernah sanggup, karena alam semesta ini begitu tersentuh sedikit saja esensi daripada Tuhan, alam semesta ini akan hancur lebur. Jadi bagaimana mungkin Anda bertanya, bagaimana kita itu bisa melihat itu Allah itu ada? Wujud Allah itu nggak ada, itu ada, gimana caranya? Padahal Allah sudah menerangkan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Coba, itu makanya saya tanya Anda tadi, siapa yang menjaga denyut jantung Anda? Siapa yang menahan gigi Anda supaya tidak bertumbuh kayak rambut, kayak kuku? Siapa yang menjaga rusuk Anda tidak memanjang tumbuh layaknya kuku dan rambut? Siapa yang menjaga kemudian tulang ekor Anda tidak memanjang seperti rambut dan kuku? Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kita melihat wujud Allah nggak mungkin. Gak mungkin sanggup alam semesta ini untuk kemudian menahan keberadaan Allah, zat Allah, nggak sanggup alam semesta ini, apalagi kita. Maka Allah memberikan tanda-tanda kepada kita tentang keberadaannya, sama seperti akal. Akal tidak bisa kita lihat, tetapi akal itu ada. Dengan cara apa akal itu membuktikan dirinya ada? Dia memberikan sinyal. Apa itu? Orang ini berbicara tersusun rapi, kata-katanya menjadi terbingkai sebuah kalimat dan menjadi paragraf, dan pesannya bisa dipahami oleh manusia. Itu bukti bahwa orang ini punya akal. Tapi kalau orang tidak punya akal, ngawur. Itu orang tak berakal itu. Sinyal. Tapi kalau Anda ingin melihat keberadaan orang itu punya akal, lihat bagaimana dia berargumentasi, lihat bagaimana dia bekerja, lihat bagaimana dia berkarya. Berarti orang itu punya akal. Sama seperti manis, rasa manis pada gula, rasa pahit pada kopi, rasa pedas pada cabai. Bisa kita tunjukkan rasa manis pahit itu? Nggak bisa. Tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Begitulah Allah. Kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi kita merasakan keberadaannya. Demikian. Bung, di sini sudah azan. Bang Zuma. Iya. Satu pertanyaan lagi, silakan. Sebelum diambil alih sama sahabat yang lain, habis maghrib saya kembali. Silakan. Oke. Ini kan Bang Zuma, ini kan cuma sebelah pihak. Cuma saya mau bertanya lagi kepada saudara kita yang Kristiani. Adakah di sini? Nggak ada. Anda sendiri dari agama mana? Tadi ngaku Kristen. Iya, apa saudara kita yang Kristiani adakah di sini? Abang dari Kristen? Iya, saya kan ini bertanya cuma sebelah pihak. Cuma ini tantangan berat bagi saya. Iya, Bang Kayu Lapuk agama apa? Kristiani, Mbak. Oke, tanya aja ke saya, nggak apa-apa. Tanya aja Bible, apapun itu, silakan. Ayo Bang, kau tahu Bang Cuma sholat dulu Bang. Iya, oke. Bang tunggu dulu Bunda. Bang tunggu dulu Bunda, Bang Cuma mau sholat dulu. Oke. Iya, saudara Kayu Lapuk masih bertahan di sini kan? Saya izin maghrib dulu kurang lebih 10 menit, boleh ya? Oh boleh. Oke, silakan dilanjut sahabat-sahabat yang lain. Siap. Oke, sebelum dilanjut dulu Bunda Rama bentar ya. Sebelum dilanjut itu ada blokir permanen 08. Bang Barata Noise.
Ya, blokir permanen 08 itu akun baru ya. Akunku duanya kena peringatan. Ini akun terakhir nih. Kalau ini kena peringatan gak ada lagi akun lainnya. Jadi di follow yang blokir permanen 08. Silakan Bunda Rahma. Ya, mungkin dia mau bertanya ke Kristen, dia mau tahu jawaban Kristen, dia mau perbandingkan pemahaman Kristen dengan pemahaman Islam tentang Allah. Itu mungkin ya, dia mau tanya Kristen. Ya, ya Pak Iya. Kayu Lapu ya. Iya. Iya, Tapi belum ada karena saya kan Kristen. mendengar sebelah pihak nih dari Bang Zuma, dan saya cuma bertanya juga kepada saudara kita yang Kristen. Silakan Nak ya teman Kristen. Oke. Bang Juma juga bisa jawab. Tapi Bang Juma lagi sholat maghrib bentar ya. Kurang lebih 10 menit. Maghrib cuma 3 rakaat. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Bang Kayu Lapuk, Anda denomnya apa? Apa? Denomnya apa? Gimana, Mbak? Denomnya apa? Katolik. Oh, Katolik. Apa yang ingin mau ditanya? Apa yang mau ingin ditanya? Enggak. Abang mau nanya apa? Udah diskusi sama Bang Zuma. Karena pertanyaan Bang Zuma itu jawaban Bang Zuma itu udah saya buka semua kan, memang pas sekali, Bah. Cuman Terus? saya mau bertanya lagi sama yang saudara kita apa itu? Terus mau nanya apa? Apa yang mau ditanya, Bang? Apa yang mau ditanya, Bang? Oke, saya bertanya lagi, Mbak ya. Iya, apa yang mau ditanya? Dari tadi aku ngomong loh, Bang. Apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Ya Allah. Iya, bentar. Ini lagi cari nih. Lagi cari. Bentar, Mbak ya. Lagi cari. Mbak bisa juga. Apa? Oke, Mbak ya. Ya. Coba Mbak buka dulu Injil Matius yang 26 ayat 39. Injil Matius 26 saya buka dari Bible aja ya. Soalnya intinya satu. Oke. Matius 26 nomor 39. Oke. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma. Matius 26 39 ya. Oke, di situ. Semani itu Bang. Ya, itu di situ. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan, ya gitu ya. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki itu ya. Ya. Ya, kenapa dengan ayat itu? Dan itu pengen saya bertanya-tanya lagi. Iya, Yesus itu kan memang berdoa kepada Elohim. Tapi dia mengatakan dia berdoa kepada Bapa. Iya, Bapa itu Elohim. Iya, dia berdoa kepada Bapa. Bentar ya, Mbak ya, bentar. Iya. Apalagi Bang? Jadi yang saya pertanyakan ini, sedangkan Tuhan Yesus itu kan dia Tuhan yang maha segalanya, maha terpuji,
Dia maha suci dan dia maha segalanya. Jadi dia berdoa kepada siapakah dia berdoa? Dia berdoa kepada Bapaknya. Enggak. Bang Kayu Lapuk mengatakan, saya udah jawab ya, dia berdoa kepada Bapaknya. Bang Lapuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana dalilnya, Bang? Dalil apanya, Mbak? Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Saya pun nggak tahu. Nah, Saya nggak tahu. kenapa? Kalau nggak tahu, kenapa mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ya, karena saya ikut-ikut aja. Jadi di sini ya Bang Kayu Lapuk ya, di sini aja sudah jelas dikatakan bahwa Yesus berdoa. Artinya Yesus bukanlah Tuhan. Ya, dia saja berdoa kepada Bang Bro Admin di mute. Dia saja dikatakan berdoa kepada Tuhannya, kepada Bapa. Artinya Yesus bukanlah Tuhan. Yesus adalah Rasul. Yesus adalah utusan. Ya, Yesus bukan Tuhan. Karena tidak ada yang mengatakan bahwa, tidak ada Bible isi ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Oke, seperti tertulis di dalam Yohanes 17:3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya apa? Elohim adalah Tuhan yang sebenarnya, gitu.